Kita lanjutkan perkuliahan dengan pembahasan tentang metabolisme karbohidrat, di mana yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang bagaimana metabolisme karbohidrat itu terjadi dari stage yang pertama, stage kedua, dan stage ketiganya. Oke, persamaan metabolisme karbohidrat yang tadi kita bahas akan kita mulai dari glikolisis. Jadi, molekul pertama, kita akan start dengan molekul glukosa, C6H12O6, yang kemudian akan dipecah menjadi dua molekul pirufat beratom 3, yaitu C3H4O3. Nah, glikolisis ini terjadi di sitoplasma, di cairan sel. Jadi makanya penting untuk kalian memahami tentang bagaimana struktur sebuah sel. Glikolisis, pemecahan energi itu terjadi pada sitoplasma. Jadi misalnya ketika kita berbicara tentang sel tumbuhan, ketika hasil dari fotosintatnya itu dipecah, hasil dari glukosa yang dihasilkan oleh fotosintesisnya itu dipecah, itu terjadi di sitoplasma. Atau kalau misalnya pada manusia, ketika kita makan nasi, nasinya itu masuk ke dalam pencernaan, masuk ke dalam lambung, masuk ke dalam kemudian dipecah menjadi glukosa, menjadi gula yang lebih sederhana, masuk ke dalam usus halus. Dari usus halus kemudian dibawa melalui aliran darah masuk ke semua jaringan sel, ke semua sel, dan di dalam sel itulah kemudian glukosa itu dalam sitoplasmanya dalam sitoplasma itulah kemudian glukosa itu dipecah. Nah, stage awalnya adalah pemecahan menjadi dua molekul pirufat. Di dalam sel tumbuhan, glikolisis juga terjadi pada beberapa jenis plastida, seperti amiloplas. Jadi tidak eksklusif terjadi pada sitoplasma ketika kita berbicara tentang sel tumbuhan. Dalam glikolisis terbentuk energi dalam bentuk ATP dan NADH, tapi ini bukan merupakan kontribusi energi terbesar, kontribusi ATP terbesar dalam keseluruhan proses metabolisme karbohidrat ini. Glikolisis membentuk beberapa unit ATP dan NADH. Kita akan bahas itu kita akan lihat itu di bagian akhir dari presentasi ini nanti. Pertama, saya pengen kasih lihat dulu ke teman-teman seperti inilah bagaimana terjadi proses awal glikolisis itu terjadi. Jadi ini adalah glukosa. Glukosa kemudian direaksi dengan enzim heksokinase. Kalian bisa lihat di sini dia mengkonsumsi 1 ATP. Jadi dia membutuhkan 1 ATP dulu di sini untuk mengubah glukosa menjadi glukos 6-fosfat, glukosa 6-fosfat. Oke, reaksi selanjutnya menggunakan enzim fosfoglucose isomerase menjadi fruktos 6-fosfat dan butuh lagi ATP di sini untuk mengubah fruktos 6-fosfat ini menjadi fruktos 1,6-bifosfat. Oke, selanjutnya dari fruktos 6-fosfat ini dia akan dipecah menjadi dua molekul dihidroksiaseton fosfat. Oke, jadi dari satu fruktos ini menjadi dua dihidroksiaseton fosfat. Oke, yang memiliki 3 atom karbon, Selanjutnya yang terjadi adalah perubahan dari dihidroksiaseton fosfat ini diubah kemudian menjadi 1,3 bifosfogliserat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Nah, prosesnya berlanjut sampai menghasilkan 3 fosfogliserat, 2 fosfogliserat, fosfoenol pirufat, dan akhirnya pirufat. Nah, jadi yang bisa kalian perhatikan di sini adalah berapa banyak dia menghasilkan dan mengkonsumsi ATP. Seperti ini, ketika dia hijau kotaknya ini adalah konsumsi ATP, dia membutuhkan 1 ATP menjadi ADP. Tapi di sini kotaknya merah, artinya dia menghasilkan 1 ATP di sini. Di sini menghasilkan 1 ATP, di sini menghasilkan 1 ATP. Nah, dalam bubbles atau dalam gelembung berwarna hijau ini, itu hanya satu reaksi dari satu molekul gliseraldehyde 3-fosfat ini.
Glyceraldehyd 3-fosfat ini tadi kan ada 2. Artinya, reaksi yang terjadi di dalam bubbles berwarna hijau ini terjadi 2 kali. Dari yang satu molekul dan molekul yang kedua. Nah, dengan demikian, artinya ATP yang dihasilkan juga harus dikali 2. Oke? Jadi ingat-ingat, ATP-nya ada 2, menghasilkan di sini sekali, dan ada juga NADH. Kita lihat nanti kalkulasinya di akhir. Nah, hasil akhir dari glikolisis yang seperti yang tadi di-mention di awal, ini tadi menghasilkan 2 molekul pirufat, yang ini 1 glukosa menghasilkan 2 pirufat. Ini pirufat dari 1 molekul glyceraldehyd 3-fosfat dan 1 lagi dari 1 molekul yang satunya. Oke, jadi 1 molekul glukosa menghasilkan 2 molekul pirufat pada akhir glikolisis. Molekul pirufat yang dihasilkan dari proses glikolisis ini akan masuk ke proses selanjutnya. Jadi kelanjutan dari pirufat itu apa? Di tahap selanjutnya, pirufat itu akan diproses tergantung ketersediaan oksigen. Kalau keadaannya ada oksigen, keadaan aerob, pirufat itu akan dipindahkan ke mitokondria. Mitokondria, the powerhouse of the cell yang kemarin kita bahas. Dan kemudian dia akan dimetabolisme di siklus Krebs. Dalam keadaan yang tidak ada oksigen, pirufat itu akan dimetabolisme dengan fermentasi dan diubah menjadi, pertama, ada yang dia menjadi etanol dengan bantuan enzim alkohol dehidrogenase. Nah, ini terjadi pada sel tumbuhan. Jadi makanya ketika kalian memfermentasi singkong misalnya jadi tape, itu yang terjadi adalah pembentukan etanol, pembentukan alkohol. Makanya air tape atau tape itu sendiri mengandung kadar alkohol yang lumayan tinggi. Nah, pada sel hewan, pirufat itu kemudian diubah menjadi laktat. Nah, dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase terjadi pada sel hewan. Nah, ini adalah bentuk bentuk karbohidrat yang terjadi ketika kita sedang berada pada aktivitas fisik yang tinggi. Jadi pada saat berlari, yang terbentuk itu adalah laktat di dalam otot. Ini juga saya encourage teman-teman untuk membaca lagi tentang ini, walaupun sebenarnya ini tidak relevan dengan biokimia tumbuhan. Kita lanjutkan. Berarti untuk metabolisme karbohidrat ini, kita akan membahas di keadaan yang aerob ya. Yang kita bahas itu yang aerob, di mana kita memiliki suplai oksigen untuk melanjutkan memproses pirufat itu. Oke, jadi ini bentuk diagram contoh yang tadi terjadi. Ketika aerob, yang terjadi adalah dengan bantuan oksigen, dia masuk ke dalam sistem respirasi yang terjadi pada mitokondria. Hasil sampingannya adalah CO2 dan H2O. Oke, di dalam mitokondria, di dalam bagian mitokondria, pirufat yang tadi dikirim dari sitosol, dari sitoplasma itu tadi, masuk ke dalam matriks mitokondria. Dan ini lagi-lagi saya pengen kalian buka lagi catatannya, matriks mitokondria itu adanya di mana? Oke, matriks mitokondria itu di dalam ya. Ada membran luar mitokondria, membran dalam mitokondria yang berlekuk-lekuk itu, dan di dalamnya itu ada matriks mitokondria. Di dalam matriks itulah proses siklus Krebs ini terjadi. Nah, siklus Krebs ini, kenapa namanya Krebs? Itu diambil dari nama orang yang pertama kali memformulasikan reaksi ini, Hans Krebs pada tahun 1930. Jadi kalau namanya siklus Krebs, kita menamai itu berdasarkan siapa yang pertama kali memformulasikannya ini. Tapi siklus ini juga bisa disebut citric acid cycle atau tricarboxylic acid cycle, CAC atau TCA. Pirufat hasil dari glikolisis yang dari sitosol tadi, dari sitoplasma tadi, akan ditransfer ke mitokondria, dan di dalam mitokondria pirufat didekarboksilasi oleh multi enzim. Nah, jadi
di dalam matriks yang kemarin sempat kita bahas, matriks itu isinya apa aja kemarin, matriks mitokondria? Ada berbagai macam enzim, terdapat juga DNA mitokondria itu sendiri, terdapat juga, ada banyak di situ. Jadi yang akan berpengaruh untuk reaksi terhadap si pirufat tadi adalah enzim-enzim yang terdapat di dalamnya. Seperti ini, kalau kita mau simplify, kalau kita mau tulis dalam bentuk yang sederhana, bentuknya seperti ini. Pirufat ditambah NAD+, ditambah CoA, menjadi asetil-CoA, NADH, tambah H2, tambah CO2. Dan kalau kita mau lihat prosesnya yang lebih lengkap, terjadinya seperti ini. Siklus Krebs diawali oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif. Jadi yang di dalam lingkaran yang di atas ini adalah reaksi dekarboksilasi oksidatif. Piruvic acid atau asam pirufat ini kemudian diubah menjadi oksaloasetik acid. Oke? Nah, kemudian siklusnya ke sini. Terjadi condensation, dia berubah menjadi citric acid beratom karbon 6C. Oke? Kemudian menjadi isocitric acid, 6 karbon C juga, menjadi ketoglutaric acid, 5C, 5 atom karbon. Dan yang kalian perlu perhatikan di sini adalah apa yang dihasilkan selama reaksi ini. Jadi isocitric acid menjadi ketoglutaric acid ini, dia menghasilkan NADH. Dan juga menghasilkan CO2 di sini. Kemudian menjadi succinyl CoA, 4 atom karbon, menjadi succinic acid, 4 atom karbon juga. Di sini dia juga melepaskan FADH2, menjadi fumaric acid, 4 atom karbon, malic acid, 4 atom karbon lagi. Oke, oksaloasetik. Nah, ini yang melepaskan NADH selanjutnya. Dan kemudian oksaloasetik ini akan bercampur lagi dengan reaksi dengan pirufat pada cycle selanjutnya, dan cycle-nya itu berlangsung terus gitu, terjadi terus. Oke, nah jadi diawali oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif, proses perubahan 2 molekul pirufat menjadi 2 molekul asetil-CoA. Terjadi di dalam mitokondria, di dalam matriks mitokondria ya, ini berarti kurang lengkap. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, di manakah terjadinya siklus Krebs? Kalau kalian jawab hanya mitokondria, itu jawabannya salah. Karena yang di dalam terjadi di mitokondria itu bukan cuma siklus Krebs, harus spesifik dalam matriks mitokondria. Dikatalis oleh enzim kompleks pirufat dehidrogenase dan memerlukan koenzim CoA yang berasal dari asam pantotenat atau vitamin B5. Oke, tapi secara ringkas seperti inilah prosesnya yang terjadi. Terdapat perubahan jumlah atom karbon dan terdapat reaksi-reaksi yang menghasilkan energi dalam bentuk NADH di siklus Krebs ini. Berapa jumlah NADH-nya? Kalian bisa hitung sendiri di sini atau kita bisa lihat lagi nanti di bagian akhir. Oh, ini ada di sini. Siklus Krebs itu menghasilkan CO2, 4 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP. Oke. Totalnya nanti kita lihat di akhir. NAD+ itu apa? NAD+ itu adalah nicotinamide adenin dinukleotide yang teroksidasi. Ini adalah kofaktor metabolisme yang membantu mengaktifasi enzim. NADH itu adalah nicotinamide adenin dinukleotide yang tereduksi, menyimpan energi dalam bentuk elektrostatik. Jadi ini penting kalian ingat, NADH. Dia menyimpan energi dalam bentuk elektrostatik. FADH2, flavin adenin dinukleotide. Ini adalah elektrostatiknya, CoA itu koenzim A. Hasil akhir dari siklus Krebs adalah CO2, 4 NADH, 1 FADH2, dan 1 ATP. Nah, kenapa tadi saya mention bahwa penting untuk mengetahui NADH ini menyimpan energi dalam elektrostatik? Karena nanti komparasinya adalah bahwa ATP menyimpan energi dalam ikatan kimia. Oke, jadi yang satu menyimpan energi dalam elektrostatik, yang satu lagi dalam ikatan kimia. Sel bisa menggunakan energi yang tersimpan dalam ikatan kimia ini, dalam ATP ini. Makanya hasil akhir yang kita butuhkan itu adalah, yang paling baik itu adalah ATP. Nah, hasil NADH dan FADH2 yang dihasilkan oleh siklus Krebs ini
akan dipecah lebih lanjut pada proses transport elektron. Oke, ini bentuk energi transfer yang terjadi. Kita lihat dulu semacam, ya bisalah semacam apa ya, gambaran. Jadi, ketika satu molekul glukosa, dia menyimpan energi yang sangat potensial, tapi energinya itu nggak lepas gitu. Nah, dalam proses glikolisis, pertama dia membutuhkan ATP. Ketika dia naik, itu berarti dia membutuhkan ATP ya. ATP masuk 2 kali, kemudian energinya itu tersimpan dalam bentuk NADH. Nah, jadi di sini energinya sudah 100. Ini unitnya kilokal per mol, kilokalori per mol. Pada akhirnya nih, pada akhir siklus di mana glukosanya ini menjadi oksaloasetat, dia sudah memiliki energi sebanyak 700 kilokal per mol. Ini berada pada proses pyruvate processing and citric acid cycle, pada proses Krebs cycle tadi. Oke, jadi sampai akhir Krebs cycle energinya sudah sebesar ini dalam unit kilokalori per mol. Energinya ini akan lanjut diproses dalam dalam proses selanjutnya, yaitu transport elektron. Nah, untuk transport elektron ini dia terjadi di mitokondria. Tepatnya membran dalam mitokondria, membran yang berlipat-lipat itu. Makanya penting untuk memiliki luas area yang luas gitu untuk mitokondria, untuk membran dalam mitokondria, karena fungsinya sangat penting yaitu untuk stage akhir dari proses metabolisme karbohidrat, di mana transport elektron ini merupakan penghasil ATP paling banyak gitu. Jadi transport elektron paling banyak itu terjadi dihasilkan pada stage tahap transport elektron. Jadi prosesnya terjadi seperti apa? Yang dari matriks mitokondria tadi bisa kalian lihat di sini. Keterangannya, ini merupakan area matriks dari dalam mitokondria. Ini ada tulisannya ya, matriks. Nah, yang di sini, yang di atas ini adalah intermembran space. Space atau ruang antara membran dalam dan membran luar. Berarti luarnya sini udah membran luarnya mitokondria. Nah, di membran dalamnya ini nih, inner membran si mitokondria ini, si transport elektron itu terjadi. Caranya bagaimana? NADH yang tadi dihasilkan dari siklus Krebs itu akan masuk ke berbagai macam sistem-sistem kompleks-kompleks untuk transport elektron. Ada kompleks 1, kompleks 3, kompleks 2 ini, kompleks 3, kompleks 4, yang pada akhirnya fungsi utamanya itu adalah dari NADH itu tadi, dia akan mentransfer elektron. Nah, ketika elektronnya itu sudah terakumulasi, yang terjadi adalah proses pembentukan ATP. Elektron itu membantu untuk proses pembentukan ATP di sini. Sehingga pada akhirnya, fungsi akhirnya di sini kalian bisa lihat, hasil akhirnya itu adalah ATP. Oke? Jadi, bisa kalian bayangkan bahwa prosesnya itu kayak pumping, kayak memompa. Jadi, kalau kalian ngelihat turbin, tahu turbin kan? Nah, ketika ada air lewat turbinnya berputar, dia menghasilkan energi kan? Secara visual, ya bisa kalian visualisasikan seperti itu. NADH-nya ini kayak bahan bakarnya untuk menghasilkan energi itu, kayak airnya gitu. Jadi pumping terjadi di sini, kemudian energinya terakumulasi dan menghasilkan dan digunakan untuk mensintesis ATP tadi itu di akhir. Pada akhirnya menghasilkan ATP. Saya yakin prosesnya akan lebih kompleks dari ini, tapi kita tidak akan mengelaborasi ini lebih lanjut lagi. Akan terlalu complicated untuk kita. Untuk saya juga pada sejujurnya. Oke, rantai transport elektron di membran mitokondria tadi itu menghasilkan energi dari katabolisme glukosa sampai akhir siklus Krebs. Dan itu tersimpan dalam bentuk electrical energy. Yang tadi saya mention ya, NADH menyimpan energi dalam bentuk electrical energy. Di tahap ketiga katabolisme karbohidrat glukosa ini, transport elektron dijalankan untuk mengubah energi listrik dalam NADH menjadi ATP.
energi yang tersimpan dalam ikatan kimia. Transport elektron terdiri dari 4 kompleks multimolekular dan 2 protein pembawa, protein carrier, yang di membran dalam mitokondria. Oke, kita tidak bahas terlalu banyak di sini. Kompleks 1 ada apa saja, kompleks 2 apa saja, kompleks 3, kompleks 4 ada apa saja. Kalian bisa pelajari lebih lanjut kalau tertarik dengan apa yang terjadi pada stage ini. Nah, ini yang tadi saya mention. Jadi kalkulasi total berapa ATP dari satu molekul glukosa untuk respirasi aerobik, respirasi yang menggunakan oksigen, itu adalah 38 ATP. Pada proses glikolisis ada 8 ATP. Oke, ada 2 ATP dan 2 NADH. Satu NADH itu adalah bernilai 3 ATP. Oke, satu NADH itu setara dengan 3 ATP. Makanya 2 ditambah 6 jadinya 8 ATP. Pada stage dekarboksilasi oksidatif, di mana pirufat itu ya dekarboksilasi pirufat menjadi asetil-CoA, yang tercipta itu adalah 6 ATP. Jadi kalian bisa lihat lagi di sini. Hitung-hitung deh, 6 ATP-nya dari mana? Coba dilihat-lihat. Saya pengen kalian membahas ini. Mana 6 ATP yang terbentuk dari sini. Kemudian di bagian terakhir, Krebs cycle, terdapat 24 ATP pada akhirnya yang terbuat. Oke, 8 tambah 6 tambah 24, totalnya adalah 38 ATP dari satu molekul glukosa. Satu FADH, satu NADH itu 3 ATP, satu FADH itu 2 ATP. Jadi kalkulasinya seperti itu. Oke, itu bagian akhir dari PowerPoint ini. Dan kalau misalnya kalian memiliki reaksi seperti orang ini, the first time you read about Krebs cycle, bingung. The 1000th time you read about Krebs cycle, masih bingung. Well, I'm not going to blame you. Saya nggak bakalan nyalain kalian karena memang complicated. Tapi intinya kalian dapat dapat informasi utama tentang apa itu metabolisme karbohidrat. Bagaimana secara teknis, secara konsep dia terjadi. Jadi seperti apa proses di glikolisis, seperti apa yang terjadi di siklus Krebs, apa yang terjadi di transport elektron, itu kalian secara teori, secara konsep mengerti lah paling tidak dasar-dasarnya. Jadi silakan belajar lagi, saya encourage teman-teman untuk membaca lebih banyak tentang ini. Saya yakin juga mungkin sebagian dari kalian juga sudah paham lebih baik tentang konsep metabolisme karbohidrat ini. Terima kasih, ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.